I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin mentutorialkan ANOPA 2 jalur atau ANOPA 2 arah melalui aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita masuk penguji datanya, saya ingin menjelaskan apa itu ANOPA. Oke, ANOPA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, ANOPA ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah ANOPA analisis varian satu faktor atau dikenal dengan one way ANOPA. Terus yang kedua, analisis varian dua faktor atau dikenal dengan two way ANOPA. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan judul penelitian saya, yaitu tentang penerapan model pembelajaran problem based learning atau kita kenal dengan PBL terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Oke, lalu penelitiannya itu ada kelas eksperimen dan ada juga kelas kontrol. Nah, terus kelas eksperimen ini berdasarkan hasil tesnya, kemampuan awal tinggi dan ada juga kemampuan awal rendah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, terus terakhir ada hasil belajarnya juga. Kita masukkan dulu datanya, sudah saya bikin di aplikasi Excel. Oke, tinggal kita copy paste. Kita copy paste, tinggal klik Ctrl C atau langsung aja copy paste di tombol kanan. Terus kita masukkan datanya di dalam SPSS. Oke. Lalu kita masuk ke variable view-nya. Di sini kita ganti name-nya itu kelas. Terus yang keduanya kita ganti kemampuan awal. Ini tidak bisa dispasi teman-teman. Jadi kita jangan sampai kita spasi karena nggak bisa dispasi. Oke. Terus kita masuk lagi ke hasil belajar siswa. Oke, hasil belajar. Terus di sini kita ubah ke desimalnya, kita ubah ke 0 ya teman-teman. Untuk kelas pertama itu ada kelas eksperimen. Terus kita add. Sedangkan di kelas 2-nya itu ada kelas kontrol. Kita oke. Kemampuan awalnya di sini kita kelas 1-nya itu ada kemampuan awal tinggi siswa. Kita add. Oke, ini nih. Ini ada kemampuan awal tinggi sama kemampuan awal rendah. Oke, kita kembali lagi ke SPSS. Oke, terus kita kelas 2-nya kemampuan awal rendah siswa. Masuk aja ke analyze. Terus di sini ada general linear model, kita klik, lalu kita masuk ke univariate. Nah, kita masuk ke univariate. Terus kalau untuk hasil belajarnya kita masukkan ke dependent variable-nya. Kalau untuk kelasnya kita masukkan ke facet faktornya. Kemampuan hasil kita masukkan juga ke facet. Terus kita save. Nah, di sini ada use standardized. Nah, kita klik, lalu kita continue kan. Oke. Terus kita masuk ke analyze lagi. Terus kita klik general linear modelnya. Ada univariate, kita masuk univariate. Hasil belajarnya kita masukkan ke dalam dependent. Kelasnya kita masukkan ke facet. Kemampuan awal kita masukkan ke facet. Terus kita save. Nah, di sini ada use standardized. Nah, kita klik, lalu kita continue kan. Oke. Terus kita oke. Nah,
Oke, di sini sudah ada datanya. Cuma untuk saat ini kita masih mencari normalitasnya dulu. Jadi data ini belum kita gunakan. Kita keluar dulu ya. Terus kita masuk lagi ke analyze. Nah, masuk ke analyze, terus ada descriptive statistik. Oke, terus kita masuk ke explore. Nah, kita masukkan residualnya ke dependent. Terus kita kita masuk lagi ke analyze. Terus kita ke descriptive statistik. Nah, di sini ada explore, kita masuk ke explore. Terus residual per ininya kita masukkan ke dependent, lalu kita klik plots. Nah, di sini ada normality plots, kita klik lalu kita continue. Kita oke. Nah, datanya sudah keluar. Oke, ini data baru, tapi kita fokus ke normality-nya dulu. Ini ada residualnya. Oke, normality. Nah, ini ada tes normality-nya. Oke, silakan diperhati signifikasi tes normality-nya. Ini signifikasinya itu 0,81. Sedangkan di dasar pengambilan keputusan yang kita gunakan adalah jika signifikasi itu lebih besar dari 0,05, maka nilai data standarnya normal. Oke, terus kalau yang kedua, jika signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual datanya tidak normal. Jadi di sini signifikasinya itu 0,85. Jadi termasuk ke normal, teman-teman. Oke, jadi sekarang terus kita klik lagi general linear model, terus ada univariate. Nah, kita save. Lalu kita hapus dulu checklist unstandarizednya. Kita continue. Kita option. Lalu kita klik descriptive statistik sama homogeneity test. Kita continue. Oke, kalau sudah, lalu kita klik OK. Nah, datanya sudah keluar, teman-teman. Dimana ini datanya? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan diagram, di sini juga sudah ada diagramnya. Terus ini juga ada diagram hasil belajarnya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke analysis of ANOVA-nya. Nah, di sini ada between subject factor. Oke. Perhatikan di sini ada kelas eksperimen. Nah, perhatikan nilai rata-rata hasil belajar siswa memiliki kemampuan belajar tinggi di kelas eksperimen sebesar berapa? Nah, di sini ada 83. Oke, 83. Terus sedangkan di nilai rata-rata hasil belajar yang memiliki kemampuan hasil belajar rendah di kelas eksperimen sebesar 70. Lewis test menunjukkan hasil uji homogenitasnya. Nah, jika signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka dapat nyatakan homogen. Terus jika signifikasinya lebih kecil dari 0,5, maka dapat nyatakan tidak homogen. Kita perhatikan di sini signifikasinya yaitu homogen karena lebih besar dari 0,05. Oke, sekarang kita masuk ke output test of between subject effect-nya. Nah, uji ANOVA 2 jalur landasan untuk menjawab rumusan masalah. Dasar pengambilan keputusan yang kita gunakan adalah dimana jika signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan model problem based learning dengan siswa yang belajar menggunakan model ceramah. Terus jika signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa belajar menggunakan model problem based learning dengan siswa yang belajar menggunakan model ceramah. Oke, dapat kita simpulkan juga. Nah, perhatikan. Nah, kesimpulannya